Halo teman mobil, masih di seputar Gaikindo Jakarta Auto Week. Hari ini gue Indra Lamriadi bakal ngajakin lo untuk nge-review satu mobil yang udah ditunggu banget sama teman-teman Mazda lovers, yaitu Mazda Experimental kategoris MX-30. Yuk kita cek. Oke, sekarang kita ngelihat satu di samping gua adalah mobil Mazda MX-30. Ini bagian dari Mazda Experimental yang sudah didesain oleh dari Yoichi Matsuda. Apa yang ngebedain mobil ini? Mobil ini tuh udah ditunggu-tunggu banget sama teman-teman Mazda lovers. Kenapa? Karena ini mobil EV pertama yang masuk di Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara overall, basisnya nih kayak gue lihat bagian dari Mazda CX-30. Kenapa? Karena secara bentuk ini berbasis subcompact crossover yang mempunyai ground clearance cukup tinggi. Dan kalau kita bisa lihat di sini mobilnya agak manly ya, agak manly, agak berbeda dibanding dengan desain-desain Mazda yang lainnya. Nah, bicara soal desainnya, kita mulai dari depannya dulu. Kalau ngelihat secara overall grill, dia agak berbeda dengan desain grillnya Mazda yang sebelum-sebelumnya. Di sini dia lebih minimalis, lebih sipit, dari matanya sampai grillnya sendiri pun agak berbeda. Nah, tadi kan gue udah bilang, yang membedakan sangat-sangat major difference-nya itu Mazda di mana adalah di bagian samping. Tapi sebelumnya di sini dia dilengkapi dengan logo electric vehicle di samping badan, dan ini dia. Kalau sekilas bisa ngeliat teman-teman Mazda lovers tuh kangen sama yang namanya desain dari RX-8. Nah, ini similar karena dia memiliki namanya freestyle door. Desain pintu ini memudahkan untuk penumpang belakang masuk lebih mudah. Nah, tapi dengan desain freestyle door ini sebenarnya menurut gue ada plus minusnya. Yang pertama itu memudahkan untuk akses penumpang belakang untuk masuk, tapi minusnya adalah ketika misalnya penumpang belakang ingin keluar, ini harus dibantu oleh penumpang yang ada di depan. Nah, kalau ngeliat di bagian belakangnya, di sini ada sedikit tambahan aksen logo Mazda, ya kan? Sehingga terlihat jadi lebih more premium dan more luxury menurut gue dengan penambahan ada logo ini, dan jadi lebih tegas. Dan kita lanjut ke bagian roda. Kalau ngelihat dari kesimpulan rodanya, dia menggunakan ring 18 dengan ketebalan ban sekitar ada di 215. Ini agak menarik karena kalau kita ngelihat dari beberapa kompetitor, untuk standar mobil electric vehicle mereka cenderung menggunakan ban yang lebih tipis untuk meminimalisir adanya traksi. Tapi di sini Mazda dia lebih prefer untuk menggunakan 215/55 dengan ring 18. Mungkin ini bisa relate ke safetyness ataupun ke joyful driving sesuai dengan filosofi Mazda itu sendiri. Nah, kalau kita ngeliat dari overall desain belakangnya, di sini tuh yang bikin sangat gue masih terkesima bahwa Mazda selalu menjaga originalitasnya. Di sini tuh dia menggunakan tail lights, lampunya tuh benar-benar Mazda original banget, genuine brand Mazda banget. Terus dari size bumpernya juga cukup besar, penempatan logo yang rapi bikin jadi mobil ini selalu terlihat premium gitu kan. Nah, kalau kita ngeliat bagasinya, secara size ini cukup besar ya, kategori subcompact crossover. Dimensi liternya ini cukup besar sehingga bisa mampu untuk taruh koper dari ukuran medium sampai large size. Sudah dilengkapi dengan top tether juga, plus di sini dia ada second compartment yang di sini bisa buat taruh ada air compressor cadangan ataupun tools yang diperlukan untuk ganti ban. Kekurangannya menurut gue ini nggak pakai automated, masih manual tailgate. Oke, sekarang kita ngomongin charging portnya. Nah, Mazda memiliki baterai di 35,5 kWh gitu kan. Dan dia menggunakan tipe charging port dengan tipe CCS2 yang which is ada AC dan DC. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk kapasitas charging DC-nya itu hanya membutuhkan waktu 30 menit dalam mengisi daya 20-80%. Nah, kalau kita ngeliat bagian interiornya ya, di row pertamanya Mazda ini adalah dia dilengkapi dengan soft touch. Terus panel instrumennya masih terbilang ini konvensional.
dan tidak full digital, which is ini gue seneng banget karena dia ngejagain yang namanya genuine originalnya Mazda gitu kan. Untuk spek setirnya sendiri ini udah tilt dan teleskopik, jadi dia bisa naik turun, bisa maju mundur, bisa disesuaikan ketika lo berkendara. Ngomongin di sini ada head unit, tapi di sini ada dua, satu digital head unit dan satu lagi ada head unit kecil. Nah ini bisa dibilang adalah untuk pengaturan AC. Di sini lebih ke entertainment gitu kan. Nah sangat menariknya di sini dia agak berbeda dengan tipe-tipe electric vehicle kompetitor lainnya. Dia masih menggunakan manual shift knob yang terlihat masih bisa dibilang terlihat jadi gagah, jadi agak semi elektrik. Tapi ini menurut gue oke banget sih. Dan ini khasnya Mazda, dia ada tools atau tuas untuk control functions, biasanya ini relate untuk mengatur atau setting di bagian entertainment. Nah, yang membedakan di sini menurut gua, dia ada lapisan di bagian sini. Di bagian konsol tengah ini agak unik dan ini dibilang namanya adalah cork atau ibaratnya ini menggunakan bahan dari bahan-bahan recycle yang diolah lagi menjadi bagian dari konsol atau desain interiornya Mazda. Di sini cukup agak luas ya untuk menyimpan barang. Terus ini bisa fungsinya bisa dua jadi begini untuk naruh cup holder. Di sini kita bisa di bagian konsol tengah sini juga agak cukup luas untuk naruh charging phone ataupun taruh barang-barang gitu ya. Dan juga nggak kalah penting, ini standarnya Mazda tuh selalu menggunakan sound system yang disupport oleh Bose dan juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah ini juga salah satu yang jadi kelebihannya Mazda adalah dia menggunakan mirror frameless. Nah kalau kita ngomongin dari desain interior Mazda ini secara overall pengemudi itu menurut gue nyaman banget dan masih relevan dengan filosofinya Mazda, which is Jinbei Itai, ya kan, yang dimana pengemudi dan kendaraan itu harus menyatu. Jadi benar-benar secara joyful of driving-nya menurut gue ini pas banget dan enak banget sih, nyaman untuk di first row-nya Mazda ini. Nah kalau kita ngomongin row kedua, sebenarnya Mazda itu kekurangannya selalu secara spesies agak kurang lega ya, dia agak cukup sempit. Tapi secara headrest, positioning lo untuk duduk tuh nyaman, cukup nyaman bisa dibilang. Plus di bagian sini dia ada semacam panel. Tapi ini agak menarik karena panel ini hanya ada di belakang kursi pengemudi aja. Ini fungsi panelnya untuk maju mundurin. Plus untuk dorong ini juga. Tapi ini hanya ada di panelnya di belakang pengemudi. Oke, tadi kan gue juga udah sempat mention kalau sebenarnya secara space ini tidak terlalu lega gitu. Tapi di belakang ini cukup nyaman karena sudah dilengkapi dengan headrest yang menurut gue bikin kita agak cukup comfort. Di sini juga ada armrestnya, dilengkapi dengan cup holder juga. So far sih masih nyaman. Dan yang tidak kalah penting adalah di mobil ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Oke, tadi kan kita udah ngomongin secara desain interior, ya kan, dan juga tailback. Sekarang gue pengen ngajak untuk ngebahas mengenai performance-nya. Nah ini agak berbeda kalau kita biasanya buka cupnya Mazda. Di sini dia agak terlihat lebih sepi karena dia hanya menggunakan satu engine, which is e-Sky Active Electric Vehicle Motor. Plus di mana drive system mobil ini itu front wheel drive atau penggerak depan. Walaupun mesinnya sekecil ini, dia bisa menghasilkan daya maksimum sebesar 145 horsepower dengan torsi maksimal di sekitar 270 Nm. Jadi menurut gua ini mobil cocok banget buat teman-teman Mazda lovers yang mempunyai mobilitas tinggi di dalam kota. Tapi apa sih yang ngebikin mobil ini unik dan berbeda? Dengan dia EV, terus engine-nya kecil, ya kan, range jarak tempuhnya cuma 200 kilo gitu. Nah, tapi setelah gua cek sendiri, mobil ini mempunyai satu kelebihan yang dimana dia berbeda karena kapasitas baterainya yang cukup kecil sehingga bikin mobil ini tuh lebih ringan dan lebih mudah untuk diajak bermanuver
sesuai dengan filosofi dari Mazda itu sendiri, yaitu Jin Baitai. Oke, secara summary, tadi kan kita udah bahas secara overall ya, mulai dari desain, interior, sampai juga dengan performance. Walaupun Mazda MX-30 ini hanya menggunakan baterai yang cukup kecil dengan range jarak tempuh yang cukup pendek, which is ada menggunakan baterai 35,5 kWh dengan range jarak tempuh 200 km. Ini sangat cocok buat teman-teman Mazda lovers dengan mobilitas tinggi di dalam kota. Dan tidak kalah menarik, harga mobil ini dijual dengan harga 860 juta. Apakah worth it? Share di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe Teman Mobil. Bye!